Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pintu terakhir perbendaharaan terbuka di tengah suara gemuruh. Berdiri di depan pintu masuk perbendaharaan, kepala Xiao Tianan hampir meledak. Apa yang muncul di depan matanya adalah pemandangan kehampaan. Perbendaharaan yang luasnya lebih dari 10.000 meter persegi itu begitu kosong sehingga setiap sudut bisa terlihat jelas. Semua tumbuhan, artefak berharga, permata berharga, batu giok berharga, bahkan seni mendalam dan keterampilan mendalam sekte, akumulasi ribuan tahun mereka, lenyap tanpa jejak. Itu sangat bersih seolah-olah tornado baru saja menyapu bersih. Bahkan sehelai rambut pun tidak terlihat. Tubuh Xiao Tianan tiba-tiba berayun dengan keras. Berkat kenyataan bahwa dia adalah kepala sekte, hatinya lebih keras daripada yang lain, jadi dia hampir tidak menjadi gila saat itu juga. Apa ini? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi dengan hal-hal di sini? Kemana mereka pergi? Kemana mereka pergi? Xiao Tianan meraih Xiao Baikao, dan mengaum dengan liar seperti singa jantan yang marah. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Xiao Baikao dengan panik menggelengkan kepalanya saat ekspresinya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ketika dia datang ke sini beberapa saat yang lalu, dia langsung terjatuh karena terkejut begitu perbendaharaan dibuka. Bahkan sampai saat ini, tubuhnya masih bergerak-gerak hebat, pikirannya bahkan kacau karena kebingungan dalam keterkejutannya. Barang-barang di dalam perbendaharaan ini adalah warisan seluruh sekte cabang, garis hidup seluruh sekte ini. Aku baru saja bertanya kepada penjaga, hari ini, hanya Huang Fuhe yang pernah datang sebelumnya, terlebih lagi dia tinggal di dalam selama 4 jam penuh. Huang Fu, dia. Xiao Tianan tiba-tiba kehabisan kata-kata, lalu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pucat, tidak mungkin, seharusnya bukan dia. Dia adalah tangan dewa eksentrik, bagaimana mungkin dia? Beberapa hari ini, nama besar tangan dewa eksentrik Yun Ce dan keahlian medisnya yang unggul telah dengan tulus meyakinkan mereka, bahkan hampir sampai memujanya sebagai dewa. Kemampuan aktingnya terlalu bagus, bahkan ketika Xiao Tianan dihadapkan pada situasi seperti ini, secara tidak sadar, dia tetap tidak mencurigainya, itu karena, mengapa seseorang yang merupakan dokter jenius nomor 1 di dunia, sangat memikirkan hal-hal di dalam sekte kecil mereka. Dia tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Selain itu, kekuatannya hanya berada di alam mendalam yang baru lahir dan dia tidak memiliki cincin spasial, bahkan jika itu adalah cincin spasial ungu tingkat tertinggi, luasnya tidak akan lebih dari beberapa ratus meter persegi. Bagaimana dia bisa memindahkan segalanya dari seluruh perbendaharaan? Master Sekte, di sana, sepertinya ada beberapa kata tertulis. Xiao Baikao menatap dengan mata terbuka lebar sambil menunjuk ke dinding di depan mereka. Xiao Tianan mengalihkan pandangannya, 3 baris kata muncul rapi di depan matanya. Xiao Tianan, kamu kakek tua, aku akan menerima hadiah yang kamu dan cucuku yang berbakti, Xiao Luocheng, berikan padaku. Karena Anda memutuskan untuk memprovokasi saya, pada akhirnya Anda harus membayar harganya. Namun melihat betapa nyamannya kamu menungguku selama 2 hari ini, aku akan memberitahumu 2 rahasia. Yang pertama, aku khawatir cucuku yang malang, Xiao Luocheng, benar-benar akan menjadi lumpuh kali ini, bahkan jika Huang Fuhe yang asli datang, dia bisa melupakan menyelamatkannya. Adapun yang kedua, inti naga mendalam kaisar itu palsu. Hahaha. Ditandatangani di bawah 3 baris kata itu adalah nama besar yang hebat. Kakekmu Yun Ce. Benar sekali, Yun Ce langsung menandatangani namanya sendiri. Sebenarnya, jika dia tidak meninggalkan nama ini, Xiao Tianan tidak akan pernah menghubungkannya dengan dia. Namun dia meninggalkannya di sana, ini adalah semacam arogansi, semacam kepercayaan diri dan kesombongan,
dan terlebih lagi, semacam penghinaan. Aku justru ingin kalian tahu siapa yang menyebabkan penderitaan seperti ini. Jadi kalian akan tahu siapa yang telah kalian sakiti. Aku tidak takut dengan balas dendammu. Ingin membalas dendam, datanglah sesukamu. Tubuh Xiao Tianan bergetar hebat, dan warna wajahnya menjadi sangat pucat. Di bawah amarahnya yang ekstrim, seteguk darah mengalir deras ke atas dan muncrat dengan liar dari mulutnya saat seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang. Akumulasi sekte selama 1000 tahun, hilang dalam sekejap. Siapa yang mampu menahan pukulan seperti itu? Master Sekte. Xiao Baikao menangis sedih dan buru-buru mendukung Xiao Tianan yang pingsan. Xiao Tianan tidak langsung pingsan, tetapi wajahnya sudah pucat pasi. Matanya menjadi tidak fokus saat bergumam dengan suara serak dari mulutnya, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Dia belum pernah melihat penampilan Yun Ce sebelumnya tapi dia tahu dia hanya seorang anak muda berusia 16 tahun. Tidak peduli apapun, dia tidak dapat menghubungkan seorang anak muda berusia 16 tahun dengan dokter jenius yang telah tinggal di sekte tersebut selama 3 hingga 4 hari terakhir. Keahlian dan pendapat medis yang unggul, temperamennya yang bijaksana, tatapannya seolah-olah dia kecewa dengan dunia biasa, bagaimana mungkin itu milik anak berusia 16 tahun? Jika itu adalah penyamaran, bagaimana mungkin dia, seorang praktisi alam mendalam bumi, tidak bisa melihat penyamaran orang lemah di alam mendalam baru lahir? Dia bahkan lebih tidak dapat memahami metode apa yang dia gunakan untuk memindahkan segalanya dari perbendaharaan besar ini. Warisan sekte yang berusia ribuan tahun langsung dikosongkan, kemunduran semacam ini telah menghancurkan penghalang psikologisnya, menyebabkan dia jatuh ke dalam mimpi buruk. Tidak dapat mempercayai bahwa semua ini nyata, hanya 3 kata yang terus terulang di benaknya, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Yun Ce, orang yang melukai tuan muda. Xiao Baikao menopang tubuh Xiao Tianan, mengertakkan gigi dan berkata, Master Sekte, tenanglah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri. Huang Fuhe itu kemungkinan besar adalah Yun Ce yang menyamar, dia telah merencanakan berhari-hari hanya untuk membalas dendam pada kami. Namun, dia mungkin tidak pergi jauh. Saat ini, dia seharusnya baru saja meninggalkan sekte tersebut belum lama ini, dia tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan masuk ke perbendaharaan begitu cepat. Zaihe masih bersamanya. Cepat, gunakan jimat transmisi suara dan beritahu Zaihe untuk segera menangkap Yun Ce. Barang-barang di perbendaharaan masih bisa dipulihkan sepenuhnya. Kata-kata Xiao Baikao menyebabkan Xiao Tianan terbangun dari kesurupannya. Dia dengan cepat mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengunci jejak transmisi suara Xiao Zaihe. Seperti yang diharapkan Xiao Baikao, Yun Ce dan Xiao Zaihe memang baru saja meninggalkan sekte dan tidak terlalu jauh. Namun, sampai di sana, Yun Ce menghentikan langkahnya dan berbicara kepada Xiao Zaihe dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak apa-apa, tidak perlu pergi bersamaku lagi. Tidak apa-apa jika kamu menungguku di sini saja. Saya sendiri yang akan berangkat ke Black Moon Merchant Guild. Xiao Zaihe terkejut, dan dengan bingung bertanya, tetapi masih ada jarak yang cukup jauh ke Black Moon Merchant Guild. Master Sekte telah menginstruksikan saya berulang kali untuk melindungi keselamatan senior. Hah? Yun Ce dengan dingin mendengus tidak sabar, sebelum saya pergi ke Black Moon Merchant Guild, masih ada beberapa urusan pribadi yang harus saya hadiri, jadi saya tidak perlu diikuti. Anda bisa menunggu di sini saja. Melihat Dokter Jenius mengungkapkan ekspresi yang tidak menyenangkan, hati Xiao Zaihe jatuh dan tidak berani melanjutkan masalah tersebut saat dia segera menjawab, karena itu perintah senior, junior hanya akan menunggu di sini. Pada saat ini, dia merasakan gelombang energi dari batu transmisi suara miliknya. Untuk mencapai transmisi suara jarak jauh, jimat transmisi suara digunakan setiap saat.
Tersembunyi di dalam jimat transmisi suara adalah formasi transmisi suara berskala kecil. Sekalipun kualitasnya paling rendah, suara dapat ditransmisikan dalam jarak 5 km, dan harganya juga sangat tinggi. Adapun jimat transmisi suara tingkat tinggi yang bisa mencapai lebih dari 1000 km, harganya bahkan lebih mahal. Itulah sebabnya seseorang biasanya tidak tega menggunakan jimat transmisi suara kecuali itu adalah sesuatu yang sangat penting. Xiao Zaihe buru-buru mengeluarkan giok transmisi suara. Raungan gemuruh Xiao Tianan segera ditransmisikan dalam pikirannya dan itu menyebabkan dia langsung menjadi pucat karena ketakutan ketika dia tanpa sadar mengeluarkan teriakan ketakutan, "Apa?" Awalnya, pembalasan dan penjarahan sekte cabang Xiao Sekte kali ini pada awalnya seharusnya tanpa celah dan benar-benar aman sesuai dengan rencananya. Di tengah pelaksanaannya juga berjalan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Menurut rencananya, itu seharusnya berakhir hari ini. Mereka seharusnya membawa seseorang yang tidak penting untuk mengirimnya keluar dari sekte tersebut. Setelah itu, dia akan mencari alasan untuk pergi sendiri, membuat liburannya begitu bersih sehingga sekte Xiao tidak akan bisa menemukannya dimanapun. Dia berencana untuk menyebarkan berita bahwa Xiao Sekte memperoleh inti naga mendalam kaisar di mana-mana. Jika itu terjadi, itu akan mengingatkan banyak orang yang mendambakan inti naga mendalam kaisar ini, dan mereka semua akan datang dari jarak ribuan mil. Ketika saatnya tiba, seluruh sekte akan mendarat di jurang air yang dalam dan api yang menghanguskan. Jika mereka tidak pernah berdamai selama berhari-hari dan malam, bagaimana mereka bisa punya energi untuk membalas dendam padanya? Namun, betapapun pintarnya seseorang, mustahil memprediksi apa yang akan dilakukan seseorang selanjutnya. Misalnya, Yun Ce juga tidak pernah berpikir bahwa dalam waktu sesingkat itu sejak dia pergi, Xiao Tianan benar-benar akan mengirim Xiao Baikao ke bendahara karena masalah sepele yang tiba-tiba muncul di benaknya. Tepat ketika Xiao Zaihe mengeluarkan jimat transmisi suara, Yun Ce mengerutkan alisnya dan samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Ketika dia melihat ekspresi Xiao Zaihe berubah, dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan di perbendaharaan telah terungkap lebih cepat dari yang dia perkirakan. Alisnya tenggelam, dan dia segera mengutuk dalam hatinya, "Fik, ini tidak logis. Bagaimana hal itu bisa terjadi begitu cepat? Secara teori, saya seharusnya baru ketahuan besok." Hahaha. Yun Ce tidak langsung berlari. Sebaliknya, ekspresi wajahnya tidak berubah saat dia terus berjalan ke depan. Dia berdoa agar hanya dia yang terlalu memikirkan hal itu, dan tanggapan Xiao Zaihe hanya karena masalah lain. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Dia tiba-tiba merasakan gelombang aura pembunuh yang menusuk tulang datang dari belakangnya. "Yun Ce, sebenarnya itu kamu, bajingan. Serahkan hidupmu." Langkah kaki Yun Ce berhenti sejenak. Kemudian, tanpa berpikir dua kali, dia bergegas maju dengan kecepatan tercepatnya. Meskipun Xiao Zaihe sudah mengatakannya dengan lantang, hatinya masih merasa sangat gelisah, dia tidak bisa menghubungkan dokter jenius di depannya dengan Yun Ce. Tapi dengan Yun Ce yang kabur, Xiao Zaihe langsung tidak ragu lagi. Membawa niat membunuh yang mirip dengan badai, dia mulai mengejar. "Jasmine, pada level berapa kultivasi orang ini?" "Alam mendalam roh tingkat pertama. Menurut Anda, apa peluang saya untuk melarikan diri darinya?" "Kamu dan dia memiliki perbedaan dua alam besar. Jika putri ini tidak membantumu, kemungkinan kamu melarikan diri adalah nol. Jika putri ini membantumu, dia akan mati, tetapi jika kamu menggunakan semua darah di tubuhmu, putri ini juga akan mengalami 90% kematian." Jawab Jasmine dengan suara rendah. Yun Ce memberikan penghormatan kepada 18 generasi nenek moyang Xiao Tianan di dalam hatinya, "Kenapa kamu tidak bermain-main dengan inti naga mendalam kaisar yang baru saja kamu beli dengan Xiao Baikao malah bergegas ke perbendaharaan ibumu?"
Bajingan kecil, mari kita lihat kemana kamu akan lari. Suara jahat Xiao Zaihe datang dari belakang. Dengan kultivasi alam roh mendalam, mengejar dia, yang merupakan alam mendalam yang baru lahir, sangat mudah sehingga hampir tidak memerlukan usaha apapun. Hanya dalam beberapa saat, dia sudah menutup lebih dari setengah jarak di antara mereka, dan beberapa saat lagi sudah cukup untuk mengejar ketinggalan. Tapi saat ini, Yunce malah benar-benar tenang. Saat tangan kanannya mengelus tangan kirinya, bola logam hitam pekat digenggam di tangannya. Dia dengan hati-hati menghancurkan selubung luarnya menggunakan energinya yang dalam, tiba-tiba memutar tubuhnya, dan melemparkannya ke belakang. Langit, bom tremor langit. Sebuah bola besi tiba-tiba terbang ke arah wajahnya dengan kecepatan yang tidak dianggap terlalu cepat. Jika itu orang lain, lebih dari setengahnya akan menamparnya dengan jijik. Namun, Xiao Zaihe berbeda, dia tahu tentang bom tremor langit, dan merupakan seseorang yang secara pribadi menyaksikan kekuatannya. Selama penyempitan pupilnya, dia tiba-tiba menurunkan tubuhnya, dan menghindarinya dengan pose yang sangat tidak sedap dipandang. Dia kemudian menutupi kepalanya dengan kedua tangannya, dan buru-buru melemparkan dirinya ke tanah. Bom Sky Tremor mendarat di tanah dan meledak dengan ledakan. Badai pasir yang menutupi langit muncul seiring dengan dentuman gemetar langit dan di bawah badai pasir, terdapat lubang raksasa berukuran 13 hingga 16 meter yang dipenuhi asap hitam tebal. Yunce menoleh dan sangat ketakutan dengan kekuatan menakjubkan sehingga dia melompat sedikit sebelum mengepalkan Sky Tremor bom kedua di tangannya tanpa ragu-ragu. Dasar bajingan kecil, kamu benar-benar berani mencuri harta sekte kami. Xiao Zaihe berdiri dengan agak lesu, sambil mengeluarkan suara amarah dan amarah. Sekali lagi, dia berlari menuju Yunce dan menutup jarak di antara mereka dalam sekejap mata. Yunce menoleh dan melemparkan Sky Tremor bom kedua menggunakan sedikit kekuatan dari tangannya. Tapi kali ini, alih-alih menabrak wajah Xiao Zaihe lagi, benda itu malah mendarat di lantai di depannya. Benar saja, setelah melihat bom tremor langit yang mendarat di depannya, Xiao Zaihe memucat dan segera berhenti di tempatnya, jatuh ke belakang dalam satu gerakan. Kepulan asap panas lava muncul dari belakang, dampaknya menyebabkan Yunce terhuyung dan hampir terjatuh. Jarak antara keduanya untuk sementara melebar lagi, tapi keuntungan yang didapatnya hanya sekilas. Lagi pula, satu Sky Tremor bom hanya bisa memberinya banyak waktu. Bom Sky Tremor ketiga tergenggam di tangannya. Dia harus bergegas ke pusat kota dalam waktu sesingkat mungkin, satu-satunya kemungkinan untuk melarikan diri adalah dengan masuk ke kota. Anda bajingan, hanya ada total 6 bom Sky Tremor. Mari kita lihat apakah kamu bisa melarikan diri setelah kamu selesai menggunakan semua bom itu. Xiao Zaihe masih bersemangat, tetapi sudah mulai mengertakkan gigi karena kebencian dan frustrasi. Bom tremor langit ini adalah senjata jenis api yang dibuat oleh cabang utama Sekte Xiao dan sangat kuat, bahkan jika itu adalah pengguna alam roh mendalam yang menghadapinya secara langsung, itu hanya berarti kematian atau cedera serius. Bom tremor langit adalah senjata untuk bertahan hidup yang telah dicurahkan oleh sesepuh Sekte cabang sepanjang hidupnya. Namun mereka telah mendarat di tangan Yunce dan dia dengan ceroboh menggunakannya untuk dirinya sendiri dengan cara ini. Beruntung kekuatan lawannya rendah, bom Sky Tremor yang dia keluarkan semuanya mudah dihindari, jika tidak. Apa yang baru saja diteriakkan Xiao Zaihe justru menyuarakan ketakutan Yunce. Memang hanya ada 6 bom tremor langit, dan secara keseluruhan, keenam bola ini hanya dapat memberinya waktu tidak lebih dari 2 menit, itu tidak cukup untuk memungkinkan dia bergegas ke kota. Dia harus memikirkan solusi lain. Saat Yunce memegang Sky Tremor Bomb, jantungnya berdebar dan alisnya berkerut semakin dekat setiap detiknya. Yunce sudah terlalu sering dikejar, dan bahkan situasi yang 100 kali lebih berbahaya dari ini terlalu banyak untuk dihitung.
Tapi di antara situasi itu, dia sebagian besar berhasil melarikan diri dengan bantuan energi beracun mutiara racun langit. Namun, hingga hari ini, mutiara racun langit telah kehilangan toksisitasnya. Dia juga telah selesai menggunakan Star Concealing Grace miliknya dan perjuangan yang kuat bahkan lebih mustahil lagi. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah Yunce menarik napas ringan, dan mulai dengan cepat menyisir perbendaharaan Sekte Xiao untuk mencari ramuan obat, mencari ramuan yang dapat digabungkan untuk secara instan mencapai efek yang sangat beracun. Pada saat ini, siluet anggun seorang gadis memasuki garis pandangannya. Pakaian wanita muda itu seputih salju, dan meskipun dari jauh, itu meninggalkan kesan yang jelas mendekati kebangsawanan dan keanggunan. Meskipun jarak antara mereka terlalu jauh dan Yunce tidak dapat melihat wajahnya, hanya sesaat sebelum sebuah nama muncul di hati Yunce, karena di kota bulan baru ini, hanya satu gadis yang memberinya kesan ini. Itu Lan Sueruo. Kenapa dia ada di sini? Ini jelas merupakan tempat yang hanya dilintasi oleh mereka yang menuju ke arah Sekte Xiao, kecuali. Saat itu, Yunce tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dia dengan cepat melepaskan penyamarannya dan melemparkan bom Sky Tremor lainnya ke belakangnya. Dengan ledakan keras, Xiao Zaihe menghindari dampak ledakan dari jarak beberapa puluh langkah tepat pada waktunya. Yunce bergegas maju ke wanita muda yang di dekatnya dan berteriak, "Kakak senior Sueruo." Alasan mengapa Lan Sueruo ada di sini adalah untuk memeriksa dengan Sekte Xiao apakah Yunce ada di sana. Ledakan yang memekakkan telinga menyebabkan dia berhenti sejenak dan mengangkat kepalanya. Sekilas biarkan dia melihat Yunce berlari liar ke arahnya. "Yunce," Lan Sueruo bergumam ketika matanya bersinar karena kejutan yang menyenangkan. Bagaimanapun, dia masih hidup, ini adalah kesimpulan yang ingin dia capai dalam perjalanannya ke Sekte Xiao hari ini. Tapi setelah, dia melihat Xiao Zaihe mengejar dari belakang. "Bajingan kecil, mari kita lihat di mana Anda bisa lari. Lihat apakah aku tidak akan mematahkan kedua kakimu dan melumpuhkan seluruh anggota tubuhmu." Meskipun Xiao Zaihe tidak terluka oleh bom tremor langit, harus menghindari 3 bom tersebut secara berturut-turut telah menyebabkan dia terlihat lebih buruk karena kelelahan. Tertutupi jelaga dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan aumannya membawa tanda-tanda kemarahan dan rasa malu yang terselubung. Dalam sekejap, Lan Sueruo mengerti apa yang terjadi. Karena tidak punya cukup waktu untuk berpikir lebih jauh, dia mengerutkan alisnya dan berseru dengan cemas, "Saudara muda Yun, cepat kemari ke tempat saya berada." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, jejak seputih salju muncul di punggung tangannya, salju kecil, keluar. Menanggapi tangisan lembutnya, bekas di punggung tangannya meledak dengan cahaya dan disertai dengan suara bernada tinggi yang sepertinya datang dari langit. Elang salju raksasa muncul dari cahaya putih di depannya. Binatang buas terkontrak. Saat melihat elang salju raksasa yang tiba-tiba muncul di sisi Lan Sueruo, hati Yunce terkejut. Bersamaan dengan itu, hatinya juga melonjak karena kejutan yang menyenangkan. Langkahnya semakin cepat saat dia mengatupkan giginya dan meraih ke arah Lan Sueruo. Lan Sueruo melompat ke atas punggung Giant Snow Eagle dan tangannya yang ramping dan bersalju memegang telapak tangan Yunce yang terulur untuk akhirnya menariknya ke punggung elang salju. Elang salju raksasa mengepakkan kedua sayapnya dan terbang ke langit di tengah kicauan burung yang panjang. Itu melesat ke angkasa seperti kilat, dan kemudian menjadi tidak lebih dari setitik di langit dalam sekejap mata. Krisis hidup dan mati secara tak terduga dapat dihindari. Kecepatan terbang elang salju sangat cepat, angin bersiul melewati telinganya dan udara dingin yang mengalir ke dadanya semakin membuat dia tercekik. Hanya ketika penerbangan elang salju sudah stabil barulah dia mampu beradaptasi dengan situasi tersebut. Setelah menghela nafas panjang, dia membuka matanya dan melihat Lan Sueruo,
yang duduk di depannya, menatapnya dengan senyum tipis. Saat itulah Yun Ce ingat dia masih mengenakan jubah yang sangat tidak menarik, namun ekspresi wajahnya tidak berubah sedikit pun. Sebaliknya, dia tertawa gembira. Kakak senior, apakah kamu tiba-tiba menyadari bahwa betapapun kasarnya pakaian itu, tetap ada kesan tertentu selama aku yang memakainya? Lan Sueruo sedikit terkejut, tetapi ikut tertawa. Ekspresi tawanya berseri-seri seperti 100 bunga yang mekar, bagaimanapun juga, itu memang junior Brother Yun, untuk tidak lupa bagaimana memuji dirinya sendiri bahkan setelah hampir kehilangan nyawanya. Iya, saya hampir kehilangan nyawa saya beberapa saat yang lalu. Yun Ce menggosok dahinya, dan merasakan ketakutan yang masih ada. Jika bukan karena kemunculan Lan Sueruo yang tiba-tiba, peluangnya untuk melarikan diri sangat rendah. Area di depan Sekte Xiao terlalu luas, dan perasaan sia-sia yang dia rasakan selama pelariannya telah membuatnya hampir menangis. Ngomong-ngomong, kakak senior, kenapa kamu datang ke tempat ini? Apakah ada yang harus kamu lakukan di Sekte Xiao? Yun Ce bertanya. Lan Sueruo dengan ringan mengangguk saat matanya yang seperti permata menatap Yun Ce beberapa kali. Setelah memastikan bahwa dia tidak terluka dimanapun, ekspresi wajahnya akhirnya menjadi rileks dan tatapannya menjadi lebih lembut. Setelah kamu tiba-tiba menghilang 3 hari yang lalu, Yuanba dan aku menyisir seluruh kota tanpa hasil. Lalu aku berpikir bahwa kamu mungkin diam-diam diculik oleh Xiao Sek. Itulah sebabnya aku datang mencarimu. Yun Ce menegang sejenak. Hatinya melonjak dengan emosi yang tak terlukiskan saat dia kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia berbicara sepelan mungkin, divisi Sekte Xiao ini adalah yang terbesar di kota Bulan Baru. Untuk gadis sepertimu yang datang sendirian, apakah kamu tidak mempertimbangkan betapa berbahayanya hal itu? Kamu baru mengenalku beberapa hari. Kenapa kamu harus begitu baik padaku? Lan Sueruo tersenyum dan dengan lembut menjawab, aku sudah memberitahumu ini sebelumnya, itu karena aku kakak perempuanmu. Mendengar ini Yun Ce tersenyum. Sebelumnya, Lan Sueruo telah berjanji bahwa anggota keluarganya akan dengan aman mengirimnya ke Blue Wind Imperial City dalam waktu 10 hari untuk menghindari masalah yang akan datang yang pasti akan ditimbulkan oleh Sekte Xiao padanya. Sejak itu, dia selalu curiga. Setelah melalui begitu banyak hal, dia pasti tidak akan percaya bahwa seseorang akan begitu baik kepada orang yang tidak dia kenal, tanpa alasan atau alasan. Bahkan mengambil risiko sebesar itu bisa menempatkan dirinya dalam bahaya besar atau bahkan membahayakan nyawanya. Sekarang, Lan Sueruo datang ke Sekte Xiao sendirian untuk menemukannya, dan bahkan melepaskannya dari bahaya besar yang dia alami. Ini memperkuat satu-satunya kemungkinan yang ada di hati Yun Ce. Kakak senior Sueruo di depan matanya, pasti jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Saudara muda Yun, apakah kamu benar-benar diculik oleh Sekte Xiao beberapa hari terakhir ini? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Setelah melirik pakaian Yun Ce, Lan Sueruo tersenyum dengan mata indahnya. Tidak mungkin, kamu menyamar sebagai pelayan dan menyelinap keluar setelah menipu mereka. Ini cukup dekat. Tapi aku, misalnya, tidak diculik oleh Sekte Xiao. Saya masuk atas kemauan saya sendiri. Yun Ce tertawa puas, tapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebaliknya, dia membalikkan pembicaraan dan bertanya, "Senior, kamu benar-benar memiliki binatang mendalam yang dikontrak. Dan itu bahkan tampaknya merupakan salah satu level yang sangat tinggi." Melihat bahwa Yun Ce jelas tidak ingin menyebutkan apa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir ini di Sekte Xiao, Lan Sueruo membatalkan masalah tersebut dan mengikuti alur pembicaraan. Namanya adalah Little Snow, dan itu adalah True Deep Giant Snow Eagle. Tuanku dan aku memeliharanya sendiri, dan itu menjadi monster terkontrakku setelah mencapai kedewasaan. Meskipun Little Snow tampak sangat besar dan berat, keterampilan udaranya cukup hebat dan dapat terbang sangat cepat.
Oh benar, saudara muda Yun, kemana tujuanmu selanjutnya? Yunce terdiam, dan kemudian perlahan menjawab, saya telah memberi Sekte Xiao hadiah besar. Saat ini, mereka pasti mencari di seluruh kota untuk menemukanku, jadi aku pasti tidak bisa kembali ke Istana Mendalam Bulan Baru, atau tempat manapun di kota Bulan Baru. Saya juga tidak yakin kemana harus pergi selanjutnya. Selain kota Bulan Baru, dimanapun tidak masalah. Tepat pada saat ini, Yunce tiba-tiba merasakan kelainan pada angin di samping telinganya. Karena intuisinya yang sangat tajam, dia secara tidak sadar berbalik. Hanya dengan satu pandangan, dia melihat titik hitam dengan cepat mendekati mereka hanya dari jarak beberapa kilometer. Apa itu? Hanya beberapa saat telah berlalu antara kesadarannya dan ledakannya, tetapi dalam rentang waktu yang singkat ini, titik hitam di garis penglihatannya telah menjadi siluet hitam yang samar-samar. Jelas sekali betapa cepatnya hal itu. Lan Sueruo segera berbalik. Matanya tertuju pada sasarannya, dan dia kemudian berteriak ketakutan, itu adalah Fierce Stormhawk, binatang buas tingkat tertinggi yang dibesarkan oleh Sekte Xiao. Apa? Yunce segera mengerutkan kening. Mengapa mereka bahkan mengerahkan Fierce Stormhawk, hanya untuk mengejarmu? Kata Lan Sueruo dengan panik, karena dia sepenuhnya menyadari bahwa kecepatan Fierce Stormhawk sama sekali tidak kalah dengan kecepatan Giant Snow Eagle miliknya. Namun, dia tidak akan menanyakan hal ini jika dia tahu apa yang telah dilakukan Yunce di Sekte Xiao. Lebih cepat, salju kecil. Elang salju raksasa di bawahnya mengepakkan sayapnya dan menyapu ke arah utara.